Oke, aman ya? Oke. Ya, waktunya 2 menit. Mic-nya mana? Oke, udah siap? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Huru Hara. Jadi kami menyediakan sebuah solusi berupa Kita Academy. Lanjut. Ulang. Dicoba dulu. Lagi, coba lagi. Udah oke. Ya, ulang ya. 1, 2, 3. Jadi, tahukah kalian bahwa 53% lulusan perguruan tinggi memiliki skill yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri dikarenakan pendidikan mereka? Mungkin banyak platform edukasi di Indonesia, namun mereka tidak menyelesaikan masalah dari awal. Karena permasalahan awal di Indonesia adalah internet yang tidak merata. Karena faktanya, internet di Indonesia merupakan masuk ke 10 besar negara yang tidak memiliki akses internet sedunia, dengan jumlah 93 juta orang tidak dapat akses internet. Oleh karena itu kami perkenalkan Kita Academy. Kita Academy tidak hanya menyediakan course saja, tapi kami juga menyediakan internet yang menyasar dengan pelajar atau mahasiswa yang kesulitan mengakses internet dan platform edukasi. User yang kami dan ini adalah fitur-fitur kami yang di internet, dengan kami menyediakan internet untuk daerah-daerah terpencil, lalu online course di mana kami menyediakan video interaktif untuk materi dengan sesuai dengan kebutuhan industri, dan hiring dengan proses rekrut tenaga kerja dengan skills terbaik untuk perusahaan mitra, dan mentoring karir untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk para pencari kerja. Next. Dan ini user persona kami yang kami menyasar usia produktif untuk pelajar mahasiswa dengan usia 16-30 tahun di daerah terpencil di Indonesia yang ingin mengupgrade skills mereka dan memiliki kesulitan internet yang sulit aksesnya dan course yang mahal. Next. Dan ini adalah profil model kami, dengan kami mengambil dari subscription fees dari course mentoring dan internet kami. Next. Dan ini adalah keunikan kami menyediakan harga yang terjangkau dengan yang interaktif, juga menyediakan project dan live, dan juga mentor yang profesional. Next. Dan perkenalkan kami dan terima kasih. Cep, waktu habis Pak. Oke, saya disclaimer dulu ya, saya tanya dulu ya. Berarti ini Anda menyelesaikan 2 problem di dalam satu aplikasi? Ya, betul Pak. Jadi satu nyediain, Anda ngelihat ada problem di sisi internet, yang kedua Anda ngelihat ada problem di sisi skill. Iya. Karena Anda ngerasa bahwa 53% itu nggak sesuai skill. Iya. Itu problem Anda. Iya. How? Gimana caranya satu untuk Anda menyediakan internet di daerah terpencil? Model bisnisnya seperti apa? Apa Anda jadi marketingnya penyedia jasa internet atau seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama dulu. Jadi ini bisnis model kami tidak hanya menjual ke customer, tapi kami juga menjual ke government. Jadi di daerah terpencil kami berharap di suatu kecamatan atau suatu desa, mereka di public space mereka menyediakan internet itu. Nah, jadi kami adalah sebagai jasa penyedia internetnya. Jadi kami jual internet kami ke pemerintah, dan caranya itu dengan low frequency. Jadi low frequency itu mereka low frequency tapi long range. Jadi walaupun frekuensinya kecil tapi jaraknya itu besar. Oleh karena itu bisa menjangkau daerah-daerah terpencil. Nah, kami jual ke pemerintah atau kami jual ke suatu lembaga untuk mereka menyediakan yang mereka memiliki public space. Di situ kami juga menyediakan mentornya atau pengawasnya, bisa dibilang. Jadi ketika orang-orang menggunakan internet kami, mereka itu diawasi untuk menggunakan internet kami dengan sebaik-baiknya. Jadi misalnya kita memakai internetnya itu mereka berlangganan 1 bulan.
Nah, jadi setiap mungkin Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 mereka itu diawasi penggunaan internetnya untuk mengakses platform kami atau belajar, diajari oleh mentornya. Lalu setelah itu mereka dengan bebas mengakses internetnya dengan untuk melakukan apa saja begitu, Pak. Oke, tapi nampaknya belum jawab pertanyaan saya tadi, tapi saya terima itu sebagai sebuah explanation. Saya kasih tahu aja ya, pemerintah Sumsel itu untuk internet desa itu anggarannya lebih dari 120-an miliar. Jadi bisnis ini menurut saya masih punya tantangan. Nah kemudian ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir, gimana caranya teman-teman itu bisa menentukan kursus atau pelatihan yang tepat untuk si penggunaannya? Oke, kalau kita lihat Pak dari slide-nya tadi, ada namanya itu fitur mentoring Pak, karir mentoring. Jadi di mana nanti apabila ada orang, ini kan orang yang nggak punya pekerjaan atau orang yang kurang skill Pak. Biasanya orang-orang itu mereka bingung, mereka tuh kebutuhan mereka tuh apa, skill mereka apa, makanya ada namanya mentoring karir Pak. Mentoring karir nanti ada namanya sesi pertanyaan. Fokusnya di mana sih? Terus mereka tuh skillnya di mana? Nanti oleh karena itu dari pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan, maka nantinya si mentoring karir ini dapat menentukan dia ini cocoknya di mana, di bidang kreatif seperti desainer ataupun di bidang kayak programming kayak gitu Pak. Jadi mereka bisa ke mentoring karir dulu, baru mereka membeli kelas, baru mereka mengaplik ke hiring ini Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk tim Huru Hara. Silakan kembali.